ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu. Lalu siapa? Ya, tidak ada lagi gangguan baik oleh oknum aparat. Kak, nyampe. Kan saya akan lihatin uangnya sebelah kita dua itu. Nah, ntar saya ke video ini. Jadi yang motong siapa Pak sebenarnya? Yang motong tentunya adalah pihak-pihak yang sesuai dengan pada saat tadi pihaknya sudah sampaikan. Ya, mereka sudah menyampaikan klarifikasi. Ya. Bapak. Bapak lagi apa? Razia? Razia apa Pak? Woi. Kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Tangan aku naon? Cacat, Pak. Cacat nanti coba ningali. Sakit kumaha? Astagfirullahaladzim, sakit, Pak. Sakit naon henteu? Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Hah? Maunya apa? Pernah ngasih domba. Alhamdulillah kata saya Pak Dedi. Nah, Udah kemudian dijual dapat 800, anak kan sakit di rumah sakit. Pak Dedi yang ngasih ya. Sekarang Pak Dedinya di mana? Tahu lupa lagi saya mah. Gue pernah layani masyarakat, jadi saya nitip. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu. Lalu siapa? Ya, Pak Gubernur gitu. Itu juga. Kalau dan kita di lapangan, Insya Allah. dan demi kebenaran apapun itu habis. Kak, nyampe. Kan saya akan lihatin uangnya sebelah kita dua itu. Nah, ntar saya ke video ini. Dikasihin segala macam. Nah, biar latarnya ke Pak Gubernur ya. Oke, siapa? Nah, untuk kedepannya kan ini ada perhatian nih dari Pak Gubernur nih. Ya. Jangan sampai ngasih statement yang salah. Misalkan gini, wah udah kata Pak Gubernur, gimana kalau diganti angkot? Nah, jangan dulu, iya, awas. Sok padu wae ya mah. Satu kan kita ya diskusikan dulu dengan teman-teman nih. Gimana dampaknya, positif negatif kalau iya masyarakat, iya dia mah. Kan belum tentu. Jangan iya. Gimana kalau kita ganti? Iya. Kan eksekusi kita nggak. Dampaknya buat kita apa? Yang jelas saya pikir gimana caranya dampaknya sejahtera buat teman-teman itu saya mah. Jangan sampai dampaknya hulang gini. Kalau mobil sarwa bawa penumpang borongan bisa. Pokoknya lewat zakat. Ya, udah zakat ya. Pokoknya di sini clear. Ya, kalau ada saya sikat nih ya. Jadi kita harus bertanya. Iya benar, udah enggak apa-apa. Ya, itu Apa yang kemarin? Yang ada oknum tertentu yang katanya memungut biaya Pak. Gimana Pak? Ya, perlu saya tegaskan, saya pastikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak ada ya oknum yang bermain ataupun anggota saya yang bermain. Saya pastikan kalau ada anggota saya yang bermain, pasti saya akan usulkan untuk lakukan sanksi ya kepada Bupati. Dan Pak Bupati juga sudah tegas, kalau misalnya ada yang bermain itu akan dikenakan sanksi ya. Kemudian yang terpenting bahwa saat ini bahwa dari mereka juga yang melakukan pemungutan itu sudah melakukan klarifikasi dan sudah mengembalikan. Nah ini, ya memang disub istilahnya dicatut namanya ya, gitu dicatut namanya, sehingga dalam ini mungkin itu untuk meyakinkan kepada para sopir, sehingga dalam ini saya katakan tegaskan bahwa tidak ada ya, kita ini sifatnya hanya membantu ya, dan itu program-program provinsi ya. Jadi yang membagikan juga dari Bank BJB dan Basnas ya. Jadi kita nggak ada keterkaitan dalam persoalan ini. Nah ini seperti itu saya tegaskan ya. Jadi yang motong siapa Pak sebenarnya? Yang motong tentunya adalah pihak-pihak yang sesuai dengan pada saat tadi pihaknya sudah sampaikan. Ya, mereka sudah menyampaikan klarifikasi ya. Dan itu sudah diakui oleh supirnya, oleh pihak yang melakukan pemotongan ya. Jadi saya pikir udah selesai persoalan ini. Lagi razia? Lagi razia? PNS siapa yang PNS? Apa? Siapa yang PNS? Dipatroli, Pak. Siapa yang PNS-nya siapa? Bapak PNS-nya? Boleh tahu namanya siapa Pak? Bapak lagi apa? Razia? Razia apa Pak? Patroli? Sejak kapan? Sejak kapan di sub bisa patroli? Ada undang-undangnya nggak? Yang di sana tadi Bapak minta 20.000 ya?
Bapak nggak ada wewenang loh. Saya panggil polisi sekarang ya, Bapak jangan kemana-mana loh. Biar Bapak tahu-tahu ya. Bapak-bapak di sub nggak bisa yang namanya patroli pengawasan razia. Itu kewenangan polisi. Saya telepon Suwandi. Woi. Jangan, woi. Mungkin orang banyak yang bertanya, pasca Lebaran apa sih langkah-langkah Kang Deddy untuk pembangunan Jawa Barat? Saya paham bahwa kita harus mendorong stimulus ekonomi di Jawa Barat secara baik. Dengan satu, harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tidak boleh berliku-liku dan saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi misalnya di perusahaan BYD di Subang yang akan menyerap 16.000 tenaga kerja, nggak tahu 18.000, saya lupa. Itu saya langsung menangani sampai tuntas masalah itu. Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di areal kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani, saya tuntaskan dalam bulan April ini. Yang kedua, setelah Lebaran ini kegiatan-kegiatan program infrastruktur akan segera berjalan. Pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, yang pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah rakyat miskin, yang totalnya mungkin kalau disatukan di Jawa Barat itu lebih dari 5 triliun. Dan tentunya ini akan memberikan dampak pada semakin terbukanya kesempatan orang untuk bekerja, terutama para pekerja sektor informal, dan itu mendominasi sistem pengelolaan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, saya akan mendorong lamaran kerja itu berbasis online, tidak lagi ada antrian, tetapi perusahaan-perusahaan yang butuhkan calon tenaga kerja bisa langsung mengakses ke bursa kerja yang akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti tinggal dipanggil siapa yang punya keahlian, kemudian setelah itu, setelah diterima baru mengurus persyaratan, bukan mengurus persyaratan melamar yang belum tentu diterima. Sehingga semuanya akan berjalan dengan rapi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mendorong agar tidak ada lagi gangguan baik oleh oknum aparat maupun oknum ormas maupun oknum LSM maupun orang yang mengaku preman terhadap berbagai kegiatan industri sehingga mereka merasa nyaman betah di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga saya akan nanti memberikan dorongan-dorongan stimulus-stimulus ekonomi berbagai keringanan yang akan diberikan pada sistem investasi di Jawa Barat agar orang merasa ketika berinvestasi di Jawa Barat itu mereka merasa mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pemerintah dan dari rakyatnya karena mereka menyiapkan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendorong para kepala desa, para camat memiliki komitmen, para bupati, para wali kota memiliki komitmen yang sama untuk mendorong sistem ekonomi berjalan secara efektif sampai ke pedesaan dengan mendorong distribusi pembangunan yang bersifat padat karya sampai ke desa-desa dan menggerakkan ekonomi. Dan saya juga akan meminta bantuan-bantuan untuk pembangunan pedesaan mengarah pada diserapnya tenaga kerja sehingga rakyat-rakyat di desa tidak berbondong-bondong ke kota untuk nyari pekerjaan, tetapi di desanya tersedia lapangan kerja yang baik yang digerakkan sistem ekonominya oleh pemerintah, baik stimulus dana APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Dan yang terakhir, saya tidak akan mencairkan bantuan-bantuan keuangan baik untuk desa maupun kelurahan selama desanya masih kotor, selama kelurahannya masih kotor, selama warganya masih jorok membuang sampah ke sungai, selama dan kelurahan dan desanya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menata lingkungannya. Inilah langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah mulai bekerja, dan kita akan mulai bekerja pemerintah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 8 April 2025. Karena bagi saya pada hari Selasa itu dipastikan seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat sudah ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga para pegawai di lingkungan desa, kelurahan, kabupaten, dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat.
inilah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Semoga dengan langkah-langkah ini Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah Kabupaten Indramayu, menyatakan: 1. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab Baklawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. 2. Mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat, serta mendesak kasus cek mesum Rizik Syihab untuk diajukan ke pengadilan. 3. Menolak Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional. Siapa kita? Pribumi Nusantara! Siapa kita? Pribumi Nusantara! Siapa kita? Pribumi Nusantara! Indonesia Milik kita! Indonesia Milik kita! Indonesia Milik kita! Reang Wong Termayu Siap! Reang Wong Termayu Siap! Reang Wong Termayu Siap! Gir orang minggir Tabrak! Gir orang minggir Tabrak! Gir orang minggir Tabrak! Kami, keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kecamatan Indramayu, siap menerima tantangan Rizik Syihab kapanpun dan dimanapun. Wong Reang Termayu, siap! Wong Reang Termayu, siap! Wong Reang Termayu, siap! Gir orang minggir, gir orang minggir, gir orang minggir, Ba'alawi, 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 Iya, tangan Tangan aku naon? cacat, Pak. Cacatnya coba ningali. Mana sih, Pak? Ah, ningali. Cacat. Iya. Ento ah. Astagfirullahaladzim, Pak. Ento ah. Dosa, Pak. Ah, teu cacat oh di muka si jangna. Astagfirullahaladzim. Ente teu cacat, Ya cager. Allah. Ente. Cager. Alhamdulillah. Dosa, Pak. Cager dosa kumaha. Ya Allah. Buka dok. Enggak, bukan. Astagfirullahaladzim. Dosa, Pak. Dosa. Enak, Pak. Hayang kacatatkeun bener leungeunna cacat. Astagfirullahaladzim, Pak. Oh. Baong entep. Entep. Hah? Ente, buka. Ah. Sakit, Pak. Sakit kumaha ah. Astagfirullahaladzim. Ente. Sakit, Pak. Sakit naon henteu? Astagfirullahaladzim. Normal. Oh. Nah. Dosa, Pak. Doi buru dosa. Iya, sayang. Oh no. Iya, sayang. Ibu dosa, tangan sebaik-baik pura-pura cacat. Apa? Ibu yang dosa. Jangan sakit ya, Udah Pak. dikasih Allah tangannya baik. Nih si emak kakinya lumpuh masih jualan. Si emak tuh kakinya udah lumpuh masih jualan ayam. Ayo. Bener, Pak. Bener, ibu yang tangannya masih Nggak sehat, sakit, nenek sakit, minta-minta. Nggak sakit, saya. Ya nggak sakit gimana? Astagfirullahaladzim, sakit, gitu. Pak. Wanita rohan tuh lempeng tuh, tadi ada. Nih lempeng nih. Astagfirullah. Sakit, Pak. Sakit bener, Pak. kumaha lempeng nih. Ya Allah. Ini dokter loh yang sebelah saya. Sakit, Pak. Sakit kumaha ya normal Sakit, Pak. dok. Oh sakit kumaha normal ini. Sakit. Normal. Kaosnya nih ya. Normal. Ini normal tangannya. Ibu orang mana? Abin Cimahi. Cimahi mana? Cimahi atas. Cimahi Bandung. Ya. Heeh, atuh ibu teh normal keneh, kunaon menta-menta. Kenapa nggak usaha? Jadi pembantu kuli nyuci, kuli ngepel, cari pembantu rumah tangga aja sekarang gaji 3 juta susah. Sekarang cari pembantu rumah tangga, gaji 3 juta itu susah. Ayo, susah loh cari pembantu rumah tangga, gaji 3 juta itu susah.
ngasuh anak, gaji 3 juta susah. Ayo, masih minta-minta. Tangannya pura-pura gini. Iya, sakit Pak. Sakit gimana? Normal sakit, Adim, normal. sakit, Pak. Tuh, normal Ya, tuh. ya, boy. Oh, normal. Adim. Ayo. Benar Pak. Bener gimana? Sumpah Pak. Sumpah ibu dosa. Iya, saya tahu. Saya sakit Pak. Sakit apa? Dulu saya. Ah, bohong, suruh sakit gimana? Sakit. Oh, sakit. Sakit, namanya siapa? Nur. Nur apa? Nur Unggul. Mana KTP? Ada saya Pak. Ada saya. TP ada. Oh, KTP mana? Aduh. Ada saya Pak. Saya sini. Enggak bohong. Nah, KTP-nya mana? Ada KTP ada. Saya apa? Nah, Ada KTP sini. Nah, bohong enggak saya? Benar saya KTP ada. ya. Nah, KTP ada. Nah, Ibu bukan orang Cimahi asli ya? Ibu gangbringin rumahnya? ini saya ke Cimahi. Ah. Ada kita apa? Kita pas apa? Ibu kelahirannya Cianjur. Ya, Ibu kelahirannya Cianjur ya, tahun 82, masih muda dong. iya. Tinggalnya di Gangbringin. Iya. Ya. Di Gangbringin, bukan Cimahi. Saya ke Cimahi, enggak sih Cimahi. Kok bisa punya KTP Gangbringin, gimana ceritanya? Apa di pas apa? Pas Pak. Saya Di mana? di Bum. Di Tibung. Iya, Yang bikinin KTP ibu. iya. Ibu bayar Bayar berapa? gope. 500.000. Iya. Jadi ibu dibikinin KTP Iya. sama Dedi Satpol PP. Iya. Namanya Dedi. Iya. Satpol PP. Ibu bayar 500.000. Iya. Sehingga ibu dapat KTP. Iya. Padahal ibu bukan orang sini. Saya Nah, bukan. orang mana? Saya Ah. kasih Cimahi. Sebelum di Cimahi ibu dari mana asalnya? Asal nanti mana Cianjur. Ibu asalnya di Cianjur. Iya. Cianjurnya ibu mana? Cianjur ada. Lah ini mah alamatnya Gangbringin, Negeri Kaler. Ada mana Cianjur Limaho. Ibu Cianjurna mana? Desa naon asalna? Luka. Wah, berarti lain Cianjurna. Ibu aslinya mana? Orang mana? Cianjur di Desa naon Cianjurna? Limaho. Oh, desa Cimaho di Cianjur mah. Ayah. Di mana? Pasar. Kecamatan naon? Namanya dapatan Minal. Kecamatan naon? Minal. Terminal. Iya. Oh, deket terminal. Iya. Pasar naon? Denyaho, bohong. Menarik Ibu aslinya dari mana asalnya? asal. Asalnya mana? Kabupaten mana? Cirebon. Asalnya Cirebon, Indramayu, Subang, Anes mana? Rasi, iya nggak Rasi. Cianjur. Masih Cianjur. Suami ayah? Ayah Di mana? yang ada Di dia. Naon gawena suami enak? rosok. Rongsok. Oh, ngerongsok. Ibu minta-minta. Pura-pura ini. Bener. Satpol PP ya namanya Dedi. Iya. Bikinin KTP sama ibu. Iya. Ibu bayar Gope. 500.000 Iya. sehingga dapat KTP. Iya. Akhirnya bisa jadi orang sini. Iya. Oh, gitu. Suaminya ngerongsok, punya anak. Anak satu. Di mana anaknya? Di Cianjur. Di Cianjur. Sekarang anaknya di mana? Di situ. Di mana? Di Cianjur. Di Cianjur. Iya. Anaknya di Cianjur. Ibu tinggal di Gangbringin di mana? Dekat masjid. Dekat masjid. Iya. Ibu ngontrak? Iya. Ngontrak di siapa? Pas apa? Ibu Haji. Ibu Haji naon? Bekas sewaan. Oh, untuk buka sewaan dekat masjid. Iya. Ya, Gangbringin. Iya. Gitu. Ibu sudah makan belum? Belum. Udah. Ibu saya nggak akan ngasih uang sama ibu karena ibu masih sehat, bisa kerja. Ya. Saya kasih timbal dengan suaminya sama Bapak Kakak. 2. Ya. Tapi ibu nggak boleh minta-minta lagi, sehat begini. Saya sekarang alamat ibu sudah ada di saya. Iya.
ya kan? Ibu udah ada, muka ibu sudah hafal. Besok kalau ibu minta-minta lagi, kami tangkap. Kami tangkap, nggak boleh. Karena ibu sehat, ibu bisa kerja. Yang lumpuh aja kerja kok. Ya, nggak boleh. Ibu saya tangkap dan ibu saya kembalikan ke kampung asalnya. Nanti saya mau minta Satpol PP untuk nangkap ibu, dan ibu diminta dikembalikan ke kampung asalnya. Kita tahu rumah kontrakannya dekat masjid. Di foto nih, ini nggak usah dilihatin ke publik, ya. Nggak boleh lagi. Mas Emma yang ketahuan yang bohong. Ibu kenal saya? Nggak kenal. Haji Udin. Majalengka, Haji Udin, ya. Itu udah dapat uang berapa sejam segini? Belum. Udah dapat sehari ibu dapat berapa? Sekarang 100.000. enggak gocap. 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 Ini jadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, gaji 2 juta 3 juta. 2 juta. Daripada minta-minta, nggak terhormat. Ya? Gitu. Sok nanti dikasih tuh. Nih. Ibu pulang, yang kasih makan. Kakaknya udah? Udah. Ayam goreng itu. Ayo, udah. Nasinya? Udah. Udah. Dirawat. Akhirnya ngebantuin ibu. Ntar kan Senin sekolah. Senin sekolah. Karena ada rezeki mau dijual itu yang satu mau buat beli buku. Hah? Sekolah kan hari Senin. Sekolah hari Senin. Mau beli buku sama tas belum beli. Oh, belum beli buku sama tas. Sekolahnya hari Senin. Mau ngejual? Yang anaknya bagian yang satu Oh, ada. bagian domba itu. Mau dijual. Iya. Dulu pernah waktu sekolah yang itu dikasih anak domba, kalau nggak salah sama domba sama Pak Dedi itu. Pak Dedi Dari mana? Pak Dedi dari Bupati. Oh, Pak Bupati Dedi. Purwakarta dulu Pak Dedi pernah ngasih domba. Alhamdulillah kata saya Pak Dedi. Nah, Udah kemudian? dijual dapat 800, anak kan sakit di rumah sakit. Pak Dedi yang ngasih ya? Sekarang Pak Dedinya di mana? Tahu lupa lagi saya mah. Oh, Tahu kalau ada mah beli ya Allah. kalau ada Pak Dedi. Kalau ada Pak Dedi nggak mau. Walaupun kata orang suka ngomong apa saya mah kata saya belum apa-apa juga kata saya. Oh, jadi Karena kalau Pak Dedi itu baik. Suka nolong orang yang susah. Cuma saya belum ketemu sama Pak Dedi. Oh, ibu mau pengen ketemu Pak Dedi. Katanya Pak Dedi kan orangnya musyrik kayak gitu, Bu. Enggak, kata saya mah baik. Jangan ngelihat dari sudut itunya. Ngelihat dari kebaikan. Orang mah enggak gituan. Ya katanya kan ada orang-orang sering di demo Pak Dedi waktu mimpinnya. Berarti kalau di demo itu harus kuat mental, harus kuat apa? Jangan jadi kalau jadi bupati kan harus kuat segala-galanya ya Pak ya. Oh. Kan Pak Dedi itu kan kalau enggak itu mah dari mana coba kata saya kata mau di demo di itu orang baik ya suka nolong orang. Ngelihat dari sisi jeleknya aja. Ya dia kerjanya bikin patung, bikin acara-acara. Patung juga yang gimana kalau buat disembah ya iya buka jelek. Tapi kan kalau buat namanya hiasan itu mah kan nggak apa-apa. Oh. Tapi kan dibenci orang dia. Nggak apa-apa berarti orang baik harus banyak dibenci sama orang. Dia sampai di demo loh Bu, dikafir-kafirkan oleh banyak orang. Berarti itu harus kuat iman kitanya. Oh. Islam juga bukan apa namanya banyak orang yang Islam. Artinya banyak juga yang itu Bu, jangan ngelihat dari sisi itunya doang. Harus kita ini. Kata saya mah baik orangnya. Ma orang juga dia mah. Kalau saya bilang Pak Dedi jelek, gimana? Jangan bilang orang itu jelek. Saya ngelihat dari acara nonton TV di rumah orang, ada yang waktu apa namanya orang buntung apa-apa dia jualan masker.
Pada dia ngasih duit, ngasih apa tuh orang mah begitu kata saya contoh dari orang jangan ngelihat sisi jeleknya. Ngebantu orang tuh jangan tanggung-tanggung kata saya. Saya mah suka nangis kalau ngelihat Pak Dedi ada di TV, suka dijelek-jelekin. Yang ini nih bagiannya. Ya memang Pak Dedinya orangnya jelek. Biarin dijelekin sama orang, yang penting hatinya jangan jelek. Capek. Dia buktinya sekarang nggak pernah ada lagi turun ke masyarakat. Udah berhenti jadi bupati. Ya, saya pengen ketemu gitu sekali, jangan. Ibu pengen ketemu Pak Dedi? Iya, pengen ketemu. Ya susah dia mah Bu, udah banyak kan di Jakarta, banyak kan di Subang saya dengar. Jarang di Purwakarta sekarang dia. Mungkin udah lupa sama warga Purwakarta dia. Masa iya Pak? Ibu ngapain memuji orang yang orang itu nggak ada manfaatnya? Saya mah bukan memuji, banyak kebaikan. Walaupun itu juga orang ntar juga ada aja Pak. Ada gimana? Maksudnya walaupun banyak orang yang ngejelekin, yang penting hati kita dan niat kita tulus, insya Allah. Walaupun banyak hujatan apapun. Saya aja di sini Pak nggak punya apa-apa, rumah juga punya orang, bukan punya saya, anak banyak. Orang bilang gini katanya makannya katanya sehari berapa? Biarin aja, saya diserahin aja sama Allah. Yang penting orang itu makan, saya juga makan. Yang penting saya bekerja asal jangan nyolong. Saya emang nggak malu maupun apa-apa juga kerjaan saya. Ibu ngambil rumput nggak malu? Enggak. Pelihara kambing orang nggak malu? Saya. Kemudian nandur nggak malu? Nggak malu. Dibuat nggak malu? Nggak malu Apapun siapa. dikerjakan. Padahal ibu teh ngajar ngaji. Orang ngajar ngaji kan banyak yang nggak pernah ngangon domba, hanya ngajar ngaji aja. Ibu tetap kerja walaupun ibu ngajar ngaji setiap sore. Cuman sayangnya ibu itu muji-muji Pak Dedi, saya tuh paling nggak suka. Saya nggak muja Pak Dedi. Cuman saya ngelihat dari kebaikannya, walaupun dia itu orang, dia nggak tahu keseharian orang. Saya suka ngelihat di berita, dengeran orang, ada yang benci, ada yang namanya juga kehidupan. Tapi dia itu orangnya begitu Bu, membawa masyarakat sesat. Enggak kata saya. Itu mah hanya cuman gimana kitanya. Itu. Jadi domba itu Mbak itu mau dijual berapa? Nggak tahu berapa ini. Mbaknya mau dijual berapa? Nawarin 400, saya kebeli 2 baju. Nawarin 400, kebeli 2 baju. Saya tuh tadinya mau bantu, tapi lihat ibu muji-muji Pak Dedi, saya nggak suka. Maaf aja tuh Pak. Cuman ini aja gitu. Keinget sama Pak Dedi suka ngasih kambing anak saya dulu. Anak saya sakit jadi ketolong. Kita kalau mau minjam sama orang kapan mau dikasih? Kapan saya mau kebayar gitu Pak. Bukan saya memuji kebaikan, enggak. Cuma saya ngedoain aja ya. Mudah-mudahan orang kayak Pak Dedi itu diberi keselamatan, kesehatan, umur yang panjang. Cuman segitu, saya nggak pernah muji-muji suka apa-apa, enggak. Ibu kalau berani misalnya ngomong ke saya, Pak Dedi itu orang yang memusyrikan warganya. Enggak, saya mah nggak mau. Saya kambingnya saya bayar 3 juta loh Bu. Saya mah namanya juga itu, tapi saya mah nggak mau ngotuin orang begitu, nggak mau saya mah. Soalnya Ibu kan butuh uang. ya butuh uang juga, nggak mau saya ngejelek-jelekin orang, walaupun orangnya nggak ada, saya nggak mau. Lalu nggak ada ini Bu, nggak ada Nggak urusan. mau, saya mah nggak mau. Ibu kan butuh buat utuh Biarin ini. buat butuh orang, saya nggak mau ngejual-jual orang, ngejelek-jelekin orang, nggak mau. Ada rezeki anak saya aja nggak apa-apa, nggak ada rezeki saya mah nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau ngejelek-jelekin orang, bahaya. Bahayanya apa? Daripada anak ibu nggak sekolah? Sekarang kalau ngejelekin orang, apa gunanya saya ngejelek-jelekin orang hanya buat kepentingan saya sendiri? Saya nggak mau.
orangnya memang jelek, Bu. Ya kata saya mah enggak, kata orang biarin, kata orang mas saya mah enggak mau ngikut kata-kata orang. Saya enggak mau ngejelek-jelekin orang. Udah baik sama saya, enggak mau saya mah. Saya pengen ketemu sekali aja sama Pak Dedi saya. Waktu Ya udah, saya kasih 3,5 juta loh, Bu. enggak mau, Kambing. walaupun 10 juta sama Bapak dibeli saya enggak mau. Lebih baik biarin aja saya ngejual 400.000 sama orang. Saya suruh ngejelek-jelekin, nggak mau Pak, maaf aja, maaf, saya nggak mau saya dibeli, walaupun Bapak mau ngasih saya 10 juta enggak, biarin. Saya kalau anak saya nggak ketolong dulu, waktu saya nggak dikasih kambing, saya mau minjem sama siapa coba? Anak saya sakit Pak, udah mau itu yang ini nih, Yang mana? yang ini waktu kecil, Oh, jadi waktu kecil iya, anak ibu tuh sakit. iya. Terus Kasih kambing dulu sama Pak Dedi saya. bisa selamat? Bisa selamat karena siapa? Bukannya saya ngagungin yang emang yang itu Gusti Allah. Cuman saya ada buat ngejual. Saya dari mana? Coba Pak, anak banyak. Saya emang rezeki mah ada aja, seperak 2 perak, tapi kita buat makan. Jadi tertolong karena jual kambing Iya. pemberian Pak Dedi. Iya, dulu. Jadi ibu merasa kejasain sama dia. Bukannya kejasain, iya, saya kebantu ya. Mungkin Gusti Allah nggak pernah tidur. Tapi saya nggak mau ngejelek-jelekin. Walaupun itu orang membenci katanya kemusyrikan, apa saya mah enggak. Soalnya Ya udah, yang itu yang 800 dulu Pak Dedi ngasih, saya kasih 1,6 juta. enggak Saya mau. ganti. Dari dulu saya pengen ketemu sampai ke pasawahan, katanya ini rumah Pak Dedi. Kalau saya ngelewat Ibu pernah ke pasawahan? pernah, saya kan menantu orang pasawahan. Emang dia tinggal di sana? Siapa? Pak Dedinya? Enggak tahu, katanya ini rumah Pak Dedi. Oh, ibu mampir? Enggak, takut. Oh, takut kenapa? Takut diusir. Oh, buktinya berarti bukan orang baik. Kalau orang baik ngapain ada tamu diusir? Ya, maksudnya saya ketakutan karena saya kan orang awam. Maksudnya kita kan orang nggak punya, takut apa gitu. Namanya kan. Tapi saya pengen ya Allah ketemu kan saya dengan Pak Dedi ya Allah, walaupun hanya sekedar ngomong apa sekedar lewat gitu. Ya udah, saya itu kambingnya udah ibu bilang aja, cuman ibu bilang pokoknya Pak Dedi itu orangnya tidak peduli pada Nggak mau. Hah? Gak mau. Udah berapa tahun ibu ngeliat Pak Dedi? Semenjak saya kesini tuh ya, saya Dulu suka lihat ibu di mana? di TV. Saya kan pernah Nggak, anak ibu ketemunya di mana? Mana yang terima domba dari Pak Dedi? yang SMP yang dulu. Oh, yang dulu, yang sekarang mau SMA. Waktu dulu itu kan saya pernah kesini tahun 2010. Saya tuh dikasih tanah sama orang Pangkalan ya, anaknya sakit, punya anaknya 2, saya dikasih satu rumah, itu buat bikin rumah kecil. Saya katanya itu Mak Nur katanya dikasih tanah buat bikin rumah, katanya udah cepet bikin rumah. Saya tuh nangis tiap malam. Baru pengen hati saya mah pengen bikin rumah walaupun kecil dari bambu juga saya mah Wah, ikhlas. ibu pengen Saya bikin rumah. Sampai sekarang nggak kebikin? dikasih tuh. Pas kebenaran saya dapat bantuan tuh ya Udah. Pak Dedi. Dapat bantuan apa? Rumah bedah itu. Oh, bedah rumah. Ibu dapat bantuan dulu dari Pak Dedi bedah rumah. Dulu. Ya. Jadi selain kambing, ibu pernah bantuan bedah rumah. Yang di bedah rumah siapa? Jadi dikasih uangnya, dikasih barangnya dari Pak Lurah. Dari desa. Di desa dikasih uangnya. Ya. Alhamdulillah saya kan baru kesini dapat bantuan dari Bapak pada itu katanya dikasih uangnya batako sama semen sama itu pasir. Udah gitu mas saya alhamdulillah pas itu saya ngituin itu apa namanya ngituin lampu dapat, saya juga dapat bantuan Ya, alhamdulillah. udah. Bu, udah ya, ini ya. Ya.
Lu kenapa? Mau takut. Hah? Kenapa Gak mau, takut? dombanya juga kecil, itu mau uangnya banyak. Ya? Ya nggak apa-apa, ambil aja. Takut kenapa? Kampungnya juga kecil, Mbak. Hah? Kecil? Kecil 400 aja nggak apa. Hah? 400. Ambil aja. Gak mau, takut. Enggak itu ah. Ay, cute. Ya. Mak. Masih Ibu kenapa nggak mau? Kebanyakan kecil, dombanya. Nah, dia lah. Kulo dong, Mbak. Mbak. Kecil ya, Mbak. Ibu kenapa nggak mau? Udah ambil uangnya. Nggak mau, kebanyakan 400.000 aja Pak, itunya kecil, dombanya kecil itu mah Pak. Jadi 400.000 aja. Ibu nggak mau? Banyak nggak mau, kecil itu mah gede uangnya Pak, saya takut. Oh takut. Iya, Takutnya kenapa? takut ada yang itu ntar katanya saya ada polisi lagi, saya takut Pak. Takut kenapa? Itunya dombanya kecil, nggak mau. Loh, saya kasih lebih. Kalau saya suruh ngejelek-jelekin Pak Deddy, mah saya nggak mau. Ya udah nggak usah ngejelekin Pak Deddy. Ikhlas enggak Bapak? Hah? Ngasihnya ikhlas enggak? Bapak Ya ngasihnya udah, ikhlas ibu enggak? pengen gimana? Ibu pengen gimana? Pengen dikasih semuanya, pengen 400.000. 400.000 aja tuh Ya udah, kecil. Bu 400.000. Ya. Ya. Makasih ya. Iya. Nanti kambingnya diambil ke rumah ya. Di mana rumahnya? Enggak, hasilnya nanti sore diambil ke rumah ibu. Siang. Ya. Ibunya nanti kambingnya siang diambil ke rumah ibu. Sayanya mau ke Desa Guruduk dulu. Ya. Rumah ibu di situ kan? Nanti nanyain rumah siapa? Bapak Njo, Bapak? Kak Njo. Oh, Bapak Njo. Ya. Nanti Itu di situ dekat Jaruk. oh dekat. Itu di situ rumahnya. Rumahnya di situ. Ya udah Ya. nanti saya nanyain rumah Bapak Njo ya. Rumahnya Pak itu. Nanti saya kambingnya kira-kira saya ngambil ke tempat ibu nanti siang jam. Sekarang jam berapa? Tahu jam 12. Nah, sekarang jam 12-an. Jam habis duhur. Ibu sholat duhur dulu kan siang kan? Habis duhur nanti saya Paling ngajar ngaji anak-anak dulu. Jadi anak ibu yang mau sekolah teh berapa orang? Dua. Dua. Sama yang mau mondok 1. Terus yang mau sekolah 2, mondok 1. Sepatunya kakinya nomor berapa? Itu nomor berapa? Kasihan takut. Ya nanti habis apa? Jam gini, ibu ke pasar jam 2. Nanti saya jam 1 ke rumah ibu. Ya? Karena kan saya harus ngambil kambingnya. Mau ibu? Iya. Ya, jam 2 ya. Nanti ke pasar. Ke pasar jam 2-an. Nanti saya jam 1 ke rumah ibu. Ya. Jadi sepatunya anaknya ya? nomor berapa? Gak tahu nomor seberapa tuh. Nomor berapa sepatunya? Ya. Kamu nomor berapa sepatunya? Gak tahu. Nggak tahu nomor berapa. Siapa tahu ada sepatu bekas anak saya. Nomor berapa kakinya? Ada berapa? 34? Hah? 34. Nah, terus kamu? Iya, iya. Ya, dia paling gak 2, baru tilu 2-nya. 32. Nah, ini 32. Ini Enggak, yang ini doang yang mau sekolah. oh, ini. sekolah. Yang jelas sekarang butuh tas sama buku ya. Ya. Udah saya duluan Bu ya. Ntar di situ ya rumah. Nanti saya nanyain rumah Pak Njoh Nggak ya. ada rumah lagi nih di situ. Nggak ada rumah Iya. Pak Njoh ya. Iya. Makasih ya Pak. Makasih.
Naon? Ngali budak leutik. Budak leutik saha? Batan. Oh, ieu saha ieu? Fahri. Fahri teh saha? Itu baturan itu. Oh, Fahri babaturan saha? Itu abang. Si Abang. Abang saha? Abang orang di itu teh. Abang ngali tanam motor. Oh, Amang. Heeh. Ya Amangnya Mang Udin apa? Mang Udin. Ieu saha? Yeni. Deni ieu nyani. Ieu Mang Udin. Geus di kebon. Ningali itu kebon awi. Ieu teh daerah naon ieu teh? Daerah Lebak. Daerah Lebak. Oh, Lebak. Desa naon? Desa naon ieu teh? Oh, ningali budak leutik. Lain ieu desa naon? Desa Lebak. Desa Lebak? Lain Cibukamana ieu teh? Ah, iya mah Cibukamana. Oh, desa Cibukamana. Anu ieu teh anu ngangon embe domba. Nya. Anu budak leutik opatan. Ya. Oh, aya di ditu. Di mana? Belah ditu. Heeh. Wawuh teh ka Pade. Mau ngapain? Mau bertemu Dari aja. mana? Saya dari Purwakarta, sekarang tinggal di Subang. Ini alamat sini. Alamat? Dari sini alamatnya. Alamat saya di Purwakarta dulu Bupati, sekarang Nggak anggota ada DPR. jalan, nggak ada jalan. Sok. Ya naon maksudnya gitu. Hadiah, rek ngabejaan Raihan, ayeuna di rumah Mana? sakit. Anak didinya. Anak kemana? Nah, kasih tahu dong bapaknya. Bisa kasih tahu. Nah, kasih tahu. Itu kenal saya nggak? Ya kan baru sekarang ketemunya. Mau dilubangin kepalanya mau nggak? Hah? Sama saya. Jangan dong. Masa ngurus anaknya mau dilubangin sama bapaknya? Mau apa? Nggak Maunya apa-apa. apa? Hah? Maunya apa? Nggak mau apa-apa. Nemuin aja. Mau digamplas langsung. Enggak. Ngasih tahu Raihan di rumah sakit. Anak bapak. Nah ini mah dibesarin sama uang. Enggak, saya nanya. Dia mau nggak ikut nyantri? Mau nggak? Ya udah. Kalau mau ikut nyantri, mau nggak sekarang disiapin bajunya? Mau sekarang kak? Mau sekarang mau besok nggak apa-apa. Besok aja. Besok. aja lah nanti. Nah, besok siapin ya. Nanti ikut nyantri aja, bareng Caswara, Agis, Latif, banyak anak-anak saya di situ. Nah, nanti bapaknya saya jemput dengan tim saya. Nanti saya diobatin. Saya nanya, itu bisa disembuhkan? Bisa. Bisa, cuman harus waktunya agak lama karena itu ada. Ini. Sekarang bapaknya lagi apa lagi sekarang? Bilang sama bapak, bisa ajak ngobrol nggak? Ini mau nyantri, mau saya bawa. Ini harus diajakan sekolah, mau diajakin nyantri sekolah. Kuncit gue. Nanu dipencit, Kata saha? kuncit. Oh, ulah maunya budak dipencit. Di mana? Saha? Mana? Tuh. Ulah digebugan-gebugan, ulah. Bukan ini di mah. Oh, ulah maunya budak digebugan. Embe mau di mana, Embe? Saha? Dinya embe mah. Embe. Oh, jeung naon embe mah tuh. Sedomi dek di cenah. Saha? Ulah tuh maunya budakna di budak mah lain disakolakeun. Dinya bapana. Hah, nya ayeuna mah jadi bapana we, itu diurus mah. Naon masalah sih jeung di dieu? Henteu aya masalah naon bebeja hungkul. Hanya stres maneh. Oh, sih gak nama stres. Jadi tinggalnya di sini. Sok pak ke dalam aja pak. Kayak gitu keadaannya. Keur masak naon? Masak naon eta? Arek masak mah, nek balanya. Moal geus ieu Gak ya. ngerti uang gak? Hah? Ngerti uang. Gue pembantu. Tapi kalau punya uang sendiri mah bakal Tuh dikeluarin lihat timbul sendiri. tuh. Hah? Bapaknya tuh. Heeh. Pak, jadi mau bakalan di sini takutnya kan. Oh, Jadi ada, salah. Ci. Timbul ih, kotor eta. Baju nu bodas. Bawa itu. Bakar. Ya listriknya hurum teh. Nah, tadinya dinyalain pak Nah, sama terus? mama. Cuman suka digunting. Dia masak apa ini? Ya gitu, suka dipasak-pasak cuman yang nggak Masak dimakan. naon teh teh? Wah. Ngeunah sih nama tah. Oh, peng. Bunga ah, geus dahar. Oh, geus dahar. Geus dahar. Di dia sare sorangan.
Nah, Ah. ulah nuturkan saya. Halo semua. Ini Bu Lurah. Iya Bu Abdi, enjing dijemput baru di Cana pesantren. Ya nanti bareng Caswarat. Anak Abdi sudah ada 7 di situ. Dengan ini 8. Ya? Tadi udah ke mamah dulu ya? Belum, saya belum ke rumah sakit. Oh belum, langsung sini. Mak, langsung ke sini. Kemarin kan? Kemarin sudah. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Terima kasih banyak, Nanti Pak. besok dijemput ke sini, ya. Kamu siapin bajunya ya. Ini bagus kesan Pak, ya Allah. Bagus ini kelihatan. Ini pinter ini. Nah, Hamsan. Ayo, tadi di bare duit embung. Nah. Ya. Tambahan kubulurah nih. Nah, cukup. Kurang. Ya, enggak cukup sekian. Enggak loba. Enggak loba dulu ting jangan naon loba ting. Itu demo mana? Hah? Kumaha? Kumaha? Rek naon? Oh, moal. Doain ya. Doani atuh Sing ngateungeun. Betul kendak. Oh. Doani ulah galak-galak teuing. Gerak balik. Gerak balik. Kenal tuh Kak Ieu. Ya, dia muda. Mana ya Gusti Allah? Heeh. Ya teh budak teh titipan Gusti Allah. Hah? Si Gana nu gelo anyar kuring teh. Hang dar teh. Hayang. Man. Heeh, tek mere mah daharna. Moal. Nya kenal nawaran aing mah mere mah. Apa nawaran? Itu teu mere kumaha. Bayar deh mana? Enggak sekarang geus loba duitnya jangan naon. Kurangnya cuk. Oh, sang ngaranna gitu ya? Mending bolong tarangna poe mending. Ya ucup namun namina. Yusuf ya Yusuf wawuh. Mending bolong mending berek ke. Tarang mah kudu bolong, meh apal kanu pikiran batur. Ya usup ya. Salam Yusuf. Ya usup, sok. Tabak cuk. Sok tabak sok. Ayo. Salim atau salim? Sok. Ya moanya kudu ngagaplokan. Teu wani atuh pan ieu mah hebat di dieu teh. Naon teh? Saha? Henteu nyabak. Oh, teu nyabak. Gitu. Tah si usup rek dibawa. Rek disakolakeun. Kulub aing. Ulah dikulub atuh banyak budak. Hah? Kumaha? Anak didinya, lamun anak didinya kudu diurus, lain dikulub. Lamun dikulub mah nya maot atuh. Hah? Lamun teu maot? Nya teu mungkin dikulub teu maot atuh. Kurang geser. Ngageser kana naon? Di klub guna emang nah itu. Lamun dikulubnya teu meunang namanya anak sorangan dikulub, anak mah diurus lain dikulub. Terus. Terus. Terus itu mencuci. Ya maunya kudu ngomong terus. Santai we atuh. Tong ngomong terus santai, tong capek-capek. Gerak balik, jauh teuing ulina. Kemana? Hah? Nya hayu. Hayu. Hah? Munturkeun. Kumaha? Diheula. Oh, nyambung diheula pan boga imahna ge ieu. Pikeun nyabakan itu. Hah? Pikeun. Oh nya sok atuh. Tah. Gitu. Deui terus. Muah. Bayar, coba dicuk. Enggak usah mau jawab apa-apa. Ayo sok dijawab ya. Nyabak kalau itu bisa gitu hargana. Hah? Ulah malingan duit bang. Kita minjem, abang kita maling, minjem kurang mah. Kita maling, orang menginjam ke bang mah. Kanyerian mah. Hah? Kanyerian. Ente nyeri orang mah. Deui tambah deui. Enggak sih. Apa yang budak sekolah iyo? Bayar itu kurang. Poin beres 100 teh, ah? Oh, ada yang Oh, nges. Ah. Bayar sarua. Nges loba hitung sabaraha duit neta.
bagus, beak. Oh, aduh duit mah nyaho sia teh seuri, ari mangamak aing. Apa itu teh? Ah, nu bogoheun di dinya meureun awewena bogoheun. Duit hitung sabaraha eta? Bagikeun, Itu mah, tuh balik deui. Ah, ayo betul. Oh, bagikeun aya duit ulah kusorangan. Bagian cup, nah gitu. Bagikeun cup sabarkeun cup. Sok cup sabarkeun. Minta coba ucup yang. Nah, sok. Main teh si ucup bere atuh. Potong cup. Sabar hiji si ucup rek diberena. Kodok. Oh, bawa kabar. Ayam. Aja nggak masantren cup. Kabeh cup, Buat cokot bekal masantren cup. Kodok kabeh cup. Ulah. Turunkeun tah gitu. Ulah bekal si ucup sakola. Nah, jadi kasih ucup geus mekelan nanya. Si ucup teh rek mekelan nek nyantri ayeuna berarti sudah dibekelin uangnya. Hitung cup sabaraha? Yang bakalan nyantri isukan ke Cireok. Gua ucup. 1. Wah, Tong diberesin deui. moal. Moalnya donatur kudu minta duit. 5. Makan mira. 700. 700. Gitu bilangin. Nah, tambah 300 deui bakal nyantri. Ulah asupeuna. Wah, super. Naon? Mere deui? Ah, kita dicop. Oh, gimana buru? Ya. Ah, kebagian. Ye. Coba. Yes. Ya. Oh, dibere deui. Bikin deui. Ulah makan mantap ya. Nah, jadi 1 juta tah kabehna. Bikin kasih ucup bakal nyantri isukan. Oh, deui. Bikin. Si Ucup besok mau ke pesantren Cireok, minta doanya sekarang sama bapaknya. Minta doanya sama bapaknya, doain biar soleh. Gitu. Tarik deing. Kalau una natural lawan. Dengekeun si Ucup arek aduh aing mah. Si Ucup mau mesantren. Mau mesantren. Wah bener. Kunaon mah bener. Budak. Budak. Sana budak. Budak. Eta RT-na. Si RT. Mana RT? Si RT budak di mana? Ay RT budak tinggal itu ngesiga, aduh siga pemain band we ngeseri aing mah tuh. Buk alus seri. Tadi mah galak. Aril ya, Pak. Lagi rumah cenah. Arek. Ya, Arek dulu. Lagi beli sama bapak. Nggak sih mending cup mending isukan ke dia dijemput. Nah, Diberesin ucup. beresukna beresan. Salam ke bapak, minta izin. Sok. Iya kembaran Ucup. Kembaran Ucup Mobil. Aya mobil mah. Kembaran Ucup. Paling ieu. Kembaran Ucup. Ucup duit geus bawa gajian maka pesantren ti bapakna. Urang jubingan si Ele, maot. Maot. Saya nu geus maot. Tapi alut kasep euy keur ngorana kabayang. Ieu kasep. Iya kasep. Seri kasep. Sigana baheula loba kabogohna nya. Oh, tara kawin. Benar tara kawin. Aduh, lebih jauh. Ulah bahaya. Ulah. Gitu. Cup. Salam Cup. Mama nih bohong, di bohong. Nah, tuh kan gapro. Kepret. Jumpa dah. Dibere ya Bu Bapak. Cup cetak cup. Kalau bading. Ini murah. Ya, jumpa jumpa ya. Nah, jantri si Ucup. Ulah nyanung, Ucup leutik kene nyanung. Ucup asli. Tah Bapak Ucup asli cenah iya. Mana yang sama? Cup cenah ieu Pan mobil wae. Bu Ucup ieu Bapak Ucup cenah. Ai mamahna mana? Mana yang pilih mana? Rek milih nu mana cenah mamahna? Ulang. Jam. Ayam udah. Naon sekali dia ulah naon? Lain hayam. Naon sekali dia ayo ulah naon? Dari Abah. Heeh. Lain hayam. Heeh. Mempuncit bae mana? Heeh. Hayam mah dipencit ulah dicolok hayang. Arana Padila. Hah? Ngaranna saha? Istighfar lah Ucup mah Padila. Istighfar. Astagfirullah. Tanah hati gitu. Alazim.
Nah hati istighfar. Bisa istighfar tuh? Eta teh jurignya. Bener. Kalau di pelonan gua bawa mana? Ya, engke si Ucup doakeun ka isukan dijemput ka dieu jam 2 nya. Jam 3 Ucup nyantri bapana sing rajin mandi. Sing kasep. Lain hayam ini mana? Bener. Bener. Salah Ucup, ganti ngaran jadi Mang Toha. Sahaja, Ucup ganti marah jadi Mang Toha. cuma sejingga, Rana. Iya Astra Jinga, iya Dawala. Iya naon iya? Mun digorek naon? Dawala. Mirip gitu. Mirip atuh. Kasepan di dieu. Ya kasepan di dieu bener. Bener kasepan di dieu. Arjuna tuh Arjuna. Tukang gelut bapak mah mau daging anak. Bener kan gelut. Berat. Baheula sok gelut sok. Tukangna. Walah. Ulah gelut wae. Emang anak kandung Ucup mah. Bener anak kandung. Alhamdulillah. Salam atuh ke anak kandung. Anak kandung. Anak bapak mah. Menang. Oh tidak menang kanjut bapak cenah itu. Alhamdulillah. Sehat Ucup mah. Sing sehat. Ya Allah didoakan Bapak itu. Sing sehat nya. Ieu teh anak kandung nya heuh menang kanyut. Manya menang irung atuh. Ya, sing cager nya bapana sing sehat, namina sehat. Bapak Iwana sing sehat, meh barudakna sehat nya. Amin. Alhamdulillah. Ulah ngalamun, Cuk. Pembobogohan leutik. Ulah leutik. Ulah bobogohan leutik keneh cenah. Gitu. Bapak mah wajah Ucup Superman. Superman. Doakeun budaknya nya. Bapak mana ahli Cup? Nah, Ngalir aing dek teh, aing beak, aing disita. Tempat sampah aing jero sing mana? tenang, sing tenang. Arana sorangan weh. Heeh. Kawin nini sama tuh dah. Ya aneh tuh mana bapak mana gitu nyandung. Bang bawa ke di Pantura. Buka kaboga di Pantura. Pak Eta sana yo. Si Ucup mana? Ngaku buka kaboga di Pantura. Emam ulah mikiran we kawin. Aneh nama Papa Tuhan, Job. Aneh nama Tuhan nyen marane. Mana aneh lagi Tuhan, ada lagi Tuhan. Mana tuh bolong. Anu lala orang bapak mana? Modok umurna 2 poe deui. Ya, nanti besok Ucup saya bawa nyantri ya. Semangat Ucup. Ada? Besok saya Wah, jemput. Pak Hio, bapak mah, jurupkeun deui aneh Sok saya ngahip deui lain. Sudah yang harus yang kubur sih mah. Besok saya jemput. Biar ilmu fanatik sih mah, nang tangan nyieun. Ya. Sing gancang sehatnya. Ya. Lawan budakna sing Lain soleh. si Iwan di luhur. Saluhureun Iwan. Sok dah, sikar kebugna. Hah? Tarik. Tarik teuing sing kira. Nyerinya. Hah? Nyeri. Nyeri ngagebugna. Nyeri ngageledag. Elmuna luhureunna. Jero nu nyieun maneh. Ya. Bapana sing sehat. Nya isukan Yusupna dijemput, nya. Bapana sing sehat. Yusupna tos gaduh bekal dibekalan ku bapak kan. Ya, abdi teras nuhun. Ya, Iwan salam heula jeung abdi. Nah, salam. Panggula cingna. Hah? Panggula Di itu di Purwakarta. Purwakarta. Di Cireok. Ya. Cireok. Iwana sing cager. Ucup tadinya di Cireok kucingna. Cicingna di Cireok. Kucingna deh. Dikit ayam. Bapak mana ke sieun kiamat mah Cup. Sieun ku kiamat mah nya. Bapana sing cager aya. Papa besok harap ketemu mah. Sakateun. Ya, Bu, enjing dijemput ya. Siap ya. Ya, siap. Ya.
Nuhun, nuhun. Ada yang seberang, Pak. Ini simpen kanggo bekal enjing acukna siapkeun di ayeuna nya. Lembaran mana udah cukup Jawa di neraka. Bapak yang dipoto yang hamil. Dia bapaknya sudah punya kesadaran ya, minta ucup tidak ke tengah takut ke tabrak mobil. Ya, bapaknya sudah punya kesadaran, sekali bertemu dengan saya, nanti 3 kali bertemu udah bisa sembuh ini. Penggemar Asep Sunandar. Anaknya Oh, nyalain penggemar penonton. jangan yang lain. Batak. Itu pegang tangan bapaknya. Cekelan budak naleungeunna cekelan. Cekelan, ya. Cekelan ieu teh budak, ya. Cekelan tanganna. Ya. Cepengan. Siap keluarkan harta, siap keluarkan harta. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi keluarkan harta yang banyak, laskar semua muter, pakai 5 sorban, pinjam 5 sorban, muter semua. Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah. Duduk, ya. Ayo kita bersolawat. Yang cinta habaib, saya tahu betul bagaimana di Bang Rocky cintanya sama Habib, saya tahu. Ini Bang Rocky nih, dia Bang Rocky. Kalian tanya sendiri, dia lebih rela kehilangan pangkat dan jabatan daripada kehilangan cintanya sama cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka kursi-kursi kekuasaan akan diduduki oleh orang-orang yang buruk. Makanya kita doakan pejabat-pejabat seperti beliau, tentara-tentara kita, para polisi-polisi, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai presiden, semuanya menjadi pejabat yang baik, amanat, adil, negara kita makmur, aman, sentosa. Amin ya Rabbal. Terakhir, meneruskan yang tadi saya bisikkan sama saudara saya Habib Hani. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok gak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini nih, di sini hadir 400 orang atau lebih, 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar nih tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000. Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Bang Refli? Ayo coba gini aja deh, dari ujung. Bukan lelang, lagi megang kitab. Mau ngasih berapa? Mau ngasih berapa? 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Tapi kiai ini sudah dengar ada di Banten namanya Imaduddin Usman sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya guys, seandainya kalian disuruh milih, kalian akan berdiri di samping Habib Rizik atau akan berdiri di samping Kang Deddy Mulyadi, kalian akan berdiri di barisan mana? Oke, silakan kalian jawab di komentar ya. Kalau saya pribadi, seandainya saya lahir 10 kali ke muka bumi ini, terlahir 10 kali ke muka bumi, terus disuruh milih, saya akan berdiri di Habib Rizik atau di Kang Deddy Mulyadi, itu saya pasti insya Allah akan selalu memilih di barisan Habib Rizik. Karena apa? Karena yang saya tahu beliau ini adalah salah satu tokoh umat, salah satu ulama, salah satu habaib yang selalu menyuarakan tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau selalu konsisten kalau saya perhatikan terus ya. Saya juga tidak kenal dengan beliau, saya kenalnya lewat medsos, lewat ceramah-ceramahnya aja, lewat kegiatan-kegiatan 212, terus yang di Monas itulah pokoknya saya kenal gitu. Saya kenal di situ aja. Itulah pengetahuan saya tentang Habib Rizik gitu ya. Jadi ada isu yang liar nih, teman-teman, ada isu yang liar bahwa ujung-ujungnya Kang Deddy Mulyadi itu akan menertibkan pondok pesantren binaan dari Habib Rizik, yaitu Agrokultural Megamendung. Nah, ini berbahaya ini. Sebenarnya menurut saya ini berbahaya ini kalau benar-benar isunya sampai ke situ. Berbahaya gimana? Yang pertama akan menggusur pondok pesantren itu, masya Allah, astagfirullah lah ya. Astagfirullah itu bisa mengundang murka Allah lah itu ya. Apalagi itu sudah berdiri pondok pesantren di situ bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya berdiri di situ itu ya. Dan itu juga tanahnya diperoleh secara resmi oleh Habib Rizik ya, dibeli kepada warga-warga yang sudah mengelola tanah-tanah di situ gitu. Jadi begini Kang gitu. Kalau memang nanti undang-undang akan benar-benar menertibkan itu, karena pemerintah ini pasti ngomongnya secara undang-undang, secara hukum yang berlaku gitu. Kalau memang itu benar berlaku seperti itu, dibicarakan baik-baik. Tolong saya peringatkan benar-benar kepada Kang Deddy, karena Kang Deddy ini namanya sudah mulai muncer ya. Kalau saya perhatikan, hati-hati Kang, pelan-pelan mengingatkan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk membicarakan secara baik-baik kepada Habib Rizik. Insya Allah ya Habib Rizik itu akan mendengar juga ya, pasti akan inilah gitu. Dibicarakan aja baik-baik, apalagi kalau seorang penguasa dengan ulama ini mendekat gitu ya. Artinya penguasa mendekat ke ulama, bukan ulama yang mendekat kepada penguasa. Insya Allah Habib Rizik itu tidak pernah mendekat kepada penguasa ya, tapi bagaimana seorang penguasa itu mendekat kepada ulama, apalagi di Jawa Barat itu rata-rata sebagian besar religius lah kalau yang saya tahu ya. Kang Deddy mendekat kepada ulama, insya Allah Kang Deddy nanti jadi Kang 2029 Kang. Kalau mendekat kepada ulama gitu Kang. Jadi masalah pondok pesantren ini Kang, kalau benar-benar pingin ditertibkan ya, dibicarakan baik-baik. Dan kalau menurut saya pribadi juga Kang, kalau yang mau ditertibkan sebaiknya jangan dibongkar Kang. Jangan Kang, karena istilahnya begini Kang, dalam agama Islam kita sebagai umat Islam itu adalah pondok pesantren, masya Allah ya, itu keberkahannya itu ke sekelilingnya itu, aduh, cuma Allah yang tahu, ibaratnya besar banget lah gitu ya, keberkahannya kepada kehidupan sekitar gitu, berkah banget itu pondok pesantren itu. Itu bukan tempat hiburan gitu yang harus dibongkar gitu, yang manfaatnya mungkin kemaslahatannya buat umat itu
kurang lah gitu ya kalau tempat hiburan itu. Tapi kalau masalah pondok pesantren binaan Habib Rizik ini insya Allah berkah pada sekali. Jangan dibongkar ya Kang. Mending mending cari tempat lain lah untuk untuk penghijauan. Itu kalau menurut saya pribadi Kang ya. Berpesan aja kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Jangan dibongkar itu pondok pesantren Kang. Atau jangan direlokasi lah gitu. Jangan Kang ya. Lebih baik cari tempat lain untuk direboisasi, dilakukan penghijauan kembali gitu. Karena istilahnya begini Kang, kalau dalam Islam itu, kalau seandainya dihitung secara secara keyakinan kita Kang sebagai umat Islam, seandainya itu ditanam 1000 pohon atau jutaan pohon di situ, keberkahannya insya Allah lebih berkah pondok pesantren kan, atau lebih kuatnya menanggulangi bencana banjir atau musibah yang mengundang berkah Allah. Insya Allah pondok pesantren itu lebih dahsyat lagi manfaatnya daripada ribuan pohon ditanam di situ Kang. Itu aja sih Kang, karena bangunan ini memang sudah resmi dari dulu dikelola oleh Habib Rizik dan tim gitu ya. Itu aja Kang.